Pada tahun 1921, salah satu kapal terbaik milik perusahaan pelayaran Maatschappij Nederland bersiap meninggalkan pelabuhan Amsterdam. Kapal itu bernama Jan Pieter Zoon Koen, kapal dagang besar yang akan berlayar menuju Hindia Belanda, membawa lebih dari 1.000 penumpang di atas geladak. Bagi sebagian orang Eropa, pelayaran ini adalah perjalanan menuju koloni yang menjanjikan keuntungan. Namun bagi dunia timur, inilah simbol dari arus besar kolonialisme yang menghubungkan Eropa dengan Nusantara. Kamera merekam detik-detik keberangkatan, peluit panjang, bendera berkibar, dan kapal perlahan meninggalkan dermaga menuju samudra. Dari sinilah kisah pelayaran kolonial menuju Sumatera Timur dimulai. Bagi mereka yang akan berangkat ke Hindia kini berdiri di dek promenade, isyarat keberangkatan telah diberikan. Penumpang yang tidak ikut dalam pelayaran diminta turun dari kapal. Jembatan terakhir diangkat, tali pengikat dilepas. Di dermaga, tangan melambai, topi dan sapu tangan berayun di udara. Beberapa menahan tangis, sebagian hanya diam, menyaksikan kapal perlahan menjauh. Bagi mereka yang tertinggal di Eropa, ini mungkin sekadar perpisahan. Tapi bagi mereka yang berlayar menuju Hindia, ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju koloni, dunia yang jauh, panas, dan asing. Kapal Jan Pieter Zoon Koen kini bersiap meninggalkan Amsterdam, membawa lebih dari 1.000 penumpang menuju timur, ke tanah yang oleh Eropa disebut Hindia Belanda. Sebuah pesawat milik Angkatan Laut Belanda tampak melintas rendah di atas kapal, memberikan penghormatan terakhir sebelum pelayaran dimulai. Tradisi seperti ini lazim dilakukan pada masa itu, sebagai simbol perpisahan antara armada laut dan kapal sipil yang akan menuju wilayah koloni. Di anjungan utama, terlihat Kapten G. Boche, komandan kapal Jan Pieter Zoon Koen, berdiri bersama salah satu perwira. Mereka memantau jalannya keberangkatan dan memastikan seluruh prosedur pelayaran berjalan sesuai aturan perusahaan Maatschappij Nederland. Tak lama setelah kapal menjauh dari dermaga, sekelompok burung camar mengikuti di belakang. Pemandangan umum di setiap pelayaran yang meninggalkan pelabuhan Amsterdam. Kapal Jan Pieter Zoon Koen kini sepenuhnya meninggalkan daratan Eropa, memulai perjalanan panjang menuju timur, melewati Laut Utara, Selat Inggris, dan Laut Tengah sebelum memasuki terusan Suez dan menuju Hindia Belanda. Setelah meninggalkan pelabuhan Amsterdam, kapal Jan Pieter Zoon Koen berlayar menuju Inggris dan singgah di Southampton, salah satu pelabuhan internasional utama di Eropa Barat pada masa itu. Rekaman ini memperlihatkan panorama pelabuhan Southampton pada awal abad ke-20. Pusat kegiatan maritim yang menjadi titik transit penting bagi kapal-kapal dagang dan penumpang lintas benua. Di pelabuhan inilah kapal melakukan pengisian logistik dan penambahan penumpang sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah koloni di timur. Southampton dikenal sebagai salah satu pelabuhan modern dengan fasilitas bongkar muat yang efisien, tempat kapal-kapal dari Belanda, Prancis, dan Inggris bertemu dalam rute pelayaran menuju Asia dan Afrika. Dari sini, kapal Jan Pieter Zoon Koen melanjutkan pelayaran menuju selatan, melewati Selat Gibraltar dan memasuki Laut Tengah, menuju Port Said di Mesir. Dari pelabuhan Southampton, kapal Jan Pieter Zoon Koen kembali berlayar menuju selatan, meninggalkan perairan Inggris. Di kejauhan terlihat Pulau White, pulau kecil di pesisir selatan Inggris yang pada masa itu menjadi jalur pelayaran utama menuju Laut Tengah. Perjalanan berlanjut melewati pesisir barat Eropa dan mendekati pantai selatan Spanyol. Kamera merekam Tarifa, sebuah kota tua bergaya Moor di wilayah Andalusia yang sejak abad pertengahan dikenal sebagai titik paling selatan benua Eropa. Tak lama kemudian, kapal memasuki wilayah Gibraltar, daerah strategis yang menjadi pintu gerbang menuju Laut Tengah. Pada masa kolonial, Gibraltar dikuasai Inggris dan berfungsi sebagai pangkalan militer sekaligus pusat kendali pelayaran internasional.
Dengan melewati Selat Gibraltar, kapal Jan Pieterszoon Coen resmi meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Laut Tengah, jalur utama menuju Asia dan Hindia Belanda. Dalam cuaca cerah, kehidupan di atas kapal Jan Pieterszoon Coen berjalan dengan ritme yang teratur. Para penumpang memanfaatkan waktu luang di dek promenade, berjalan santai, membaca surat kabar, berbincang, atau sekadar menikmati angin laut. Pelayaran dari Eropa menuju Hindia Belanda memakan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu, tergantung cuaca dan kondisi jalur laut. Selama waktu yang panjang itu, kapal menjadi dunia tersendiri, terisolasi dari daratan, dengan tatanan sosial yang mencerminkan struktur kolonial pada masanya. Di dek atas, yang biasanya diperuntukkan bagi penumpang kelas utama, suasana tampak tenang dan teratur. Mereka terdiri dari pejabat kolonial, pedagang besar, teknisi perusahaan Belanda, serta keluarga mereka yang akan menetap di wilayah koloni. Dalam perjalanan menuju Laut Tengah, kapal Jan Pieterszoon Coen berpapasan dengan Jakatra, kapal lain milik Rotterdam Lloyd. Kedua kapal ini mewakili dua perusahaan besar pelayaran Belanda yang mengoperasikan jalur tetap antara Amsterdam, Rotterdam, dan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Melalui sistem komunikasi visual berbentuk bendera isyarat, kedua kapal saling memberi salam pelayaran, pesan "Goede reis" atau "Selamat berlayar". Tradisi ini mencerminkan etika profesionalisme maritim Belanda yang sangat disiplin di masa itu, di mana setiap kapal yang melintas di perairan internasional wajib saling memberi tanda pengenal dan ucapan formal. Di atas kapal, rutinitas tetap berjalan. Penumpang menikmati waktu minum kopi pagi, kebiasaan yang sangat mengakar dalam budaya Belanda. Coffee drinken tidak hanya sekadar minum, tapi juga bagian dari budaya sosial mereka, simbol jeda antara kerja dan waktu pribadi. Kapal Jan Pieterszoon Coen kini tiba di Port Said, pintu masuk utama menuju terusan Suez. Sejak dibuka tahun 1869, terusan Suez menjadi jalur laut paling penting di dunia, menghubungkan Eropa dengan Asia tanpa harus mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Port Said berada di tepi Laut Tengah di bawah pengawasan Inggris dan Mesir pada masa itu. Di pelabuhan Port Said, kapal Jan Pieterszoon Coen melakukan proses bunkering atau pengisian bahan bakar batu bara. Pada awal abad ke-20, sebagian besar kapal laut masih menggunakan mesin uap yang bergantung pada batu bara sebagai sumber energi. Proses pengisian ini dilakukan secara manual, memerlukan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Para pekerja pelabuhan, kebanyakan berasal dari Mesir dan Sudan, mengangkut batu bara dengan sekop dan keranjang, lalu menuangkannya ke ruang penyimpanan kapal melalui corong besar di lambung. Port Said menjadi titik logistik utama bagi kapal-kapal Eropa yang melintasi terusan Suez. Setiap kapal wajib berhenti di sini untuk mengisi batu bara dan air tawar sebelum melanjutkan perjalanan ke Laut Merah dan Samudra Hindia. Setelah proses pengisian bahan bakar selesai, kapal berhenti beberapa jam di pelabuhan Port Said untuk keperluan logistik dan inspeksi administratif. Selama waktu itu, sebagian penumpang diperbolehkan turun ke darat. Mereka diangkut menggunakan perahu kecil atau sekoci dari sisi kapal menuju dermaga utama. Dalam film ini terlihat penumpang berpakaian formal khas Eropa, disambut oleh petugas pelabuhan yang mayoritas berasal dari Mesir. Para pelaut dan pekerja lokal membantu memindahkan barang, mengatur lalu lintas kapal kecil, dan memastikan arus keluar masuk penumpang berjalan aman. Pada awal abad ke-20, Port Said merupakan pelabuhan bebas dan titik perdagangan internasional. Kota ini menjadi pusat transit antara Laut Tengah dan Laut Merah setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Secara politik, wilayah ini berada di bawah pengaruh Inggris, meski secara nominal masih bagian dari Mesir. Inggris menguasai kanal dan seluruh kegiatan perdagangan yang melaluinya. Akibatnya, di pelabuhan ini dapat ditemui beragam kelompok etnis dan budaya, Mesir, Yunani, Italia, Prancis, Inggris,
dan Arab. Suasana kota menampilkan perpaduan antara timur dan barat. Di sepanjang pelabuhan berdiri kafe bergaya Eropa, hotel bagi penumpang transit, dan pasar lokal yang menjual hasil bumi, kain, serta barang antik dari Timur Tengah. Bagi penumpang kapal kolonial seperti Jan Pieterszoon Coen, singgah di Port Said bukan hanya untuk kebutuhan teknis, tapi juga menjadi pengalaman budaya pertama sebelum memasuki dunia timur. Namun di balik keramaian itu, pelabuhan Port Said juga melambangkan ketimpangan global pada masa kolonial. Untuk mengisi waktu selama pelayaran panjang, pihak perusahaan pelayaran menyediakan berbagai bentuk hiburan. Dalam rekaman ini, terlihat pertunjukan sulap oleh Mener de Baron dan Madame Marie, dua penghibur keliling yang cukup dikenal di Eropa pada masa itu. Hiburan semacam ini menjadi bagian penting dari perjalanan laut jarak jauh. Pelayaran menuju Hindia Belanda dapat berlangsung hingga 1 bulan, dan bagi penumpang kelas utama, kegiatan seperti pertunjukan musik, tari, atau sulap menjadi cara untuk menjaga suasana sosial tetap aktif di atas kapal. Kegiatan ini juga mencerminkan perbedaan kelas sosial yang jelas. Hanya penumpang kelas atas yang dapat menikmati hiburan semacam ini di dek utama, sementara awak kapal dan penumpang kelas bawah tidak termasuk dalam kegiatan tersebut. Dokumentasi seperti ini menunjukkan bagaimana kapal kolonial bukan hanya alat transportasi, tetapi juga cerminan tatanan sosial dan budaya Eropa yang dibawa ke dalam ruang maritim kolonial. Di pelabuhan, anak-anak lokal menyelam ke laut untuk mengambil uang logam yang dilempar penumpang dari kapal. Aksi ini menjadi tontonan umum di Port Said, mencerminkan jurang sosial antara pelaut Eropa dan masyarakat setempat. Kapal Jan Pieterszoon Coen termasuk salah satu kapal penumpang terbesar milik Maatschappiij Nederland. Dilengkapi ruang kelas utama, ruang mesin modern, dan fasilitas yang mencerminkan standar pelayaran kolonial pada tahun 1920-an. Terlihat patung Ferdinand de Lesseps, perancang dan pelaksana pembangunan terusan Suez yang dibuka tahun 1869. Patung ini menjadi simbol kejayaan teknik Eropa dan dominasi kolonial di jalur pelayaran dunia. Ruang musik kelas utama digunakan untuk pertunjukan kecil, pertemuan sosial, dan acara hiburan selama pelayaran. Fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi penumpang kelas 1. Ruang merokok kelas 1 menjadi tempat favorit bagi pria Eropa untuk berdiskusi atau bermain kartu selama pelayaran. Ruang makan kelas 2 memiliki fasilitas lebih sederhana namun tetap teratur. Perbedaan desain dan layanan antara kelas 1 dan 2 menggambarkan sistem sosial kolonial yang berlaku bahkan di tengah laut. Untuk keluarga dan anak-anak disediakan ruang makan khusus. Menu, tata ruang, dan pelayanan diatur agar sesuai bagi penumpang muda selama perjalanan panjang menuju Hindia Belanda. Dari kejauhan tampak kapal De Juliana yang tengah berlayar kembali menuju Belanda. Kapal ini merupakan bagian dari armada pelayaran Belanda yang bolak-balik antara Eropa dan Hindia Timur, mengangkut penumpang, surat, serta hasil bumi dari koloni. Dalam sistem pelayaran kolonial, setiap kapal memiliki arah dan peran. Yang berangkat ke timur membawa pegawai, tentara, dan perbekalan, sementara kapal yang kembali ke barat membawa hasil produksi perkebunan dari Nusantara. Kapal seperti De Juliana menjadi simbol keterhubungan global pada masa itu, sekaligus menunjukkan bagaimana kekayaan dari Asia terus mengalir ke Eropa melalui jalur laut. Inilah ruang makan para awak kapal, atau yang disebut mess room. Disinilah para perwira dan awak kapal bergiliran makan dan beristirahat di sela jam kerja panjang di lautan. Kehidupan di kapal dagang seperti ini berlangsung dengan disiplin ketat. Setiap bagian punya jadwal makan, waktu jaga, dan tanggung jawab yang diatur secara militer.
Berikutnya terlihat Hut van den Hoofd Machinist, ruang kerja kepala mesin. Disinilah pusat kendali mesin uap kapal berada. Kepala mesin bertugas memastikan tekanan boiler, oli, dan turbin tetap stabil selama pelayaran panjang dari Eropa menuju Asia. Perjalanan laut dari Eropa ke Asia bisa berlangsung lebih dari 1 bulan. Untuk mengusir kebosanan di tengah samudra, para penumpang dan awak kapal kerap mengadakan berbagai perlombaan dan pesta kecil di atas dek. Inilah yang disebut Wedstrijden en Feesten, pertandingan dan perayaan. Kegiatan seperti lomba lari di dek, permainan air, dan kostum parade menjadi hiburan rutin selama pelayaran panjang. Di kapal besar seperti Jan Pieterszoon Koen, perayaan semacam ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antara penumpang kelas 1, perwira kapal, dan staf administrasi kolonial yang sedang dalam perjalanan menuju Hindia Belanda. Meski terlihat ringan, suasana ini menyiratkan gambaran kehidupan kelas atas Eropa pada masa kolonial. Mereka menikmati perjalanan yang nyaman, lengkap dengan musik, minuman, dan dekorasi perayaan. Sementara di ruang bawah, para pekerja mesin dan pelayan kapal tetap bekerja tanpa henti menjaga ritme perjalanan. Adegan seperti ini bukan sekadar hiburan di laut, tapi juga cermin dari tatanan sosial pada masa itu. Ada yang bersenang-senang di dek atas, dan ada yang memastikan kapal tetap berjalan di bawah. Sebuah potret kecil dari sistem kolonial yang terbawa sampai ke tengah samudra, teratur, hierarkis, dan kontras. Di antara tawa dan tepuk tangan, kapal tetap melaju ke arah timur. Bagi sebagian orang, ini perjalanan menuju petualangan. Bagi sebagian lain, perjalanan menuju tugas di tanah jajahan. Laut menyatukan mereka dalam satu kapal, tapi memisahkan mereka dalam kenyataan sosial yang berbeda. Inilah perwira tinggi kapal. Ia adalah inti komando yang mengatur jalannya pelayaran kapal Jan Pieterszoon Koen. Disinilah keputusan penting diambil, mulai dari navigasi, kecepatan kapal, hingga pembagian tugas teknis bagi ratusan awak di bawahnya. Mereka mewakili disiplin khas pelayaran Belanda pada awal abad ke-20, efisien dan berorientasi pada ketertiban. Kita kini menuju ruang masuk kelas 1, area paling mewah di kapal Jan Pieterszoon Koen. Disinilah para penumpang kelas atas, pejabat, pengusaha, dan keluarga Eropa menikmati perjalanan dengan segala fasilitas terbaik yang disediakan maskapai pelayaran Belanda. Ruang berikutnya adalah ruang senam di atas kapal. Tempat ini diperuntukkan bagi para penumpang kelas 1 untuk berolahraga dan menjaga kebugaran selama perjalanan panjang menuju Hindia Belanda. Kapal besar ini juga dilengkapi dengan fasilitas medis. Di sini, para penumpang yang sakit diperiksa atau dirawat selama perjalanan panjang. Dokter kapal memiliki peran vital, menangani mabuk laut, infeksi tropis, hingga cedera akibat kerja bagi para awak. Ruangan kecil namun lengkap dengan meja periksa, lemari obat, dan peralatan medis dasar yang dirancang untuk kondisi darurat di tengah laut. Keberadaan ruang dokter juga menunjukkan bahwa pelayaran kolonial bukan sekadar perjalanan dagang, melainkan sebuah sistem tertutup yang meniru kehidupan di darat. Ada kelas sosial, ada hiburan, bahkan ada rumah sakit kecil yang memastikan semua tetap berjalan sesuai rencana.
agar kapal dan koloninya tiba dengan selamat dalam arti ekonomi dan politik. Kapal John Peterson Cohen juga memiliki fasilitas percetakan kecil di dalamnya. Hal yang luar biasa untuk ukuran kapal dagang di tahun 1920-an. Di ruang inilah para awak mencetak berbagai kebutuhan harian kapal, termasuk daftar menu makan malam untuk penumpang kelas 1. Setiap hari, menu berbeda disiapkan sesuai standar pelayaran Eropa, mulai dari hidangan pembuka, sup, hingga makanan penutup, lengkap dengan tata bahasa Belanda yang rapi di atas kertas berlogo maskapai. Sebagian besar kru pelayan di kapal ini berasal dari Jawa. Mereka direkrut oleh perusahaan pelayaran Belanda karena dikenal disiplin, cekatan, dan mampu bekerja dalam tekanan tinggi dengan upah yang rendah. Para pekerja ini menempati posisi sebagai pelayan kabin, juru masak, dan petugas kebersihan. Tulang punggung yang menjaga kenyamanan penumpang Eropa sepanjang pelayaran. Namun posisi mereka jelas menunjukkan struktur sosial kolonial, berada di bawah komando perwira Eropa, dengan akses terbatas ke ruang-ruang penumpang kelas atas. Kehadiran orang Jawa di kapal besar seperti ini mencerminkan bagaimana tenaga kerja dari Hindia Belanda menjadi bagian penting dalam roda ekonomi kolonial. Mereka bukan sekadar awak kapal, tapi simbol nyata bagaimana koloni menopang kemegahan kekuasaan Eropa di lautan dunia. Ruang pencucian piring. Disinilah para pekerja, kebanyakan berasal dari Hindia Belanda, mencuci ribuan peralatan makan setiap harinya. Semua harus berkilau sempurna sebelum digunakan kembali oleh penumpang kelas atas. Di ruangan ini, koki dan juru potong menyiapkan bahan makanan segar untuk perjalanan panjang menuju Asia. Peralatan modern masa itu digunakan untuk memastikan stok makanan tetap layak hingga berbulan-bulan di laut. Dua ruangan ini menunjukkan sisi tersembunyi dari pelayaran kolonial. Di balik kenyamanan dan kemewahan di dek atas, ada kerja keras tanpa henti dari tangan-tangan yang tak pernah disebut namanya. Mereka inilah yang membuat perjalanan panjang menuju Hindia Belanda bisa berjalan lancar. Kapal kini tiba di Pelabuhan Colombo, Sri Lanka. Salah satu pelabuhan transit terpenting di Samudra Hindia pada awal abad ke-20. Dalam setiap pelayaran internasional, terutama menuju Asia, kehadiran juru pandu lokal, Lods, menjadi keharusan. Mereka adalah pelaut berpengalaman yang mengenal arus, kedalaman, serta jalur masuk pelabuhan setempat. Tanpa mereka, kapal besar seperti Cohen bisa saja kandas di karang atau terjebak di perairan sempit. Colombo pada masa itu merupakan pelabuhan strategis di bawah kekuasaan Inggris, pusat pertemuan kapal dagang dari Eropa, Timur Tengah, dan Nusantara. Disinilah kapal-kapal Belanda berlabuh sejenak untuk mengisi perbekalan, mengatur logistik, dan menunggu izin berlayar menuju Hindia Belanda. Pemandangan di pelabuhan ini memperlihatkan aktivitas global kolonialisme maritim. Kapal-kapal uap dari berbagai negara berjejer di dermaga, buruh pelabuhan bekerja tanpa henti memindahkan peti-peti barang, sementara para perwira Eropa berdiri di geladak memeriksa peta jalur perdagangan. Colombo bukan sekadar titik singgah. Ia adalah gerbang antara barat dan timur, tempat di mana roda perdagangan dunia berputar, dan kapal John Peterson Cohen hanyalah satu dari sekian banyak saksi bisu di antara arus sejarah itu. Setelah kapal berlabuh di perairan Colombo, para penumpang tidak langsung turun ke dermaga. Kapal sebesar ini tidak dapat merapat karena kedalamannya yang besar. Sebagai gantinya, digunakan Stum Barkas, kapal uap kecil yang berfungsi sebagai penghubung antara kapal utama dan pelabuhan. Penumpang kelas atas diturunkan terlebih dahulu dengan bantuan awak kapal yang sebagian besar berasal dari Jawa dan Ambon. Mereka naik ke perahu uap kecil ini, lalu dibawa menuju dermaga di bawah pengawasan petugas Inggris setempat. Di Pelabuhan Colombo, kegiatan di kapal tidak berhenti meski penumpang tengah beristirahat. Seorang kepala pelayanan hotel kapal turun ke darat untuk melakukan pembelian bahan makanan segar.
Kapal besar seperti ini harus terus memasok daging, ikan, sayuran, dan bahan pokok untuk perjalanan panjang menuju Hindia Belanda. Semua kebutuhan logistik diatur dengan disiplin, dari daftar belanja yang rinci, proses pemeriksaan kualitas barang, hingga pencatatan stok oleh staf administrasi kapal. Adegan ini memperlihatkan bagaimana sistem pelayaran kolonial bukan hanya urusan navigasi dan mesin, tapi juga soal manajemen konsumsi bagi ratusan penumpang kelas atas. Setiap pelabuhan menjadi titik penting untuk menjaga kenyamanan dan citra maskapai pelayaran Belanda sebagai simbol kemajuan dan ketertiban Eropa di laut lepas. Bangunan bergaya neoklasik ini merepresentasikan arsitektur kolonial khas abad ke-19 dengan pilar-pilar tinggi, jendela lengkung, dan balkon berulang yang menegaskan kekuasaan serta kemegahan penjajahan Eropa. Museum seperti ini bukan sekadar tempat penyimpanan artefak, tetapi juga alat politik, sarana bagi bangsa penjajah untuk memamerkan hasil penemuan dan kekuasaan budaya mereka atas wilayah jajahan. Gereja ini merupakan salah satu peninggalan tertua dari masa dominasi Belanda di Asia Selatan. Didirikan sekitar tahun 1749, bangunan ini menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi pegawai dan keluarga VOC yang bermukim di benteng kolonial. Arsitekturnya menggabungkan gaya barok Eropa dengan adaptasi tropis, dinding tebal, jendela tinggi untuk sirkulasi udara, dan atap bersusun guna menahan panas lembap pesisir. Namun, di balik kemegahannya, gereja ini juga menyimpan paradoks sejarah. Ia menjadi saksi bagaimana agama kerap digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan kolonial. Tempat berdoa bagi penguasa, sementara di luar temboknya, penduduk lokal hidup di bawah sistem monopoli dan kerja paksa. Kini, gereja ini berdiri sebagai monumen bisu, mengingatkan bahwa ekspansi Eropa ke timur tidak hanya membawa kitab suci dan batu bata, tapi juga membawa sistem yang menundukkan banyak bangsa atas nama peradaban. Setelah beberapa hari berlabuh dan melakukan pengisian logistik, kapal Jan Pieterszoon Coen kembali berlayar meninggalkan pelabuhan Colombo. Kapal Jan Pieterszoon Coen akhirnya tiba di Sabang, titik paling barat dari Kepulauan Hindia Belanda. Pelabuhan ini berfungsi sebagai stasiun batubara utama bagi kapal-kapal dagang dan militer Eropa yang melintasi jalur laut antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Sabang pada awal abad ke-20 dikenal sebagai pelabuhan transit strategis. Disinilah kapal-kapal besar melakukan proses Colin Laden, pengisian ulang batubara untuk tenaga mesin uap. Aktivitasnya padat, para pekerja pribumi memindahkan batubara secara manual dari tongkang ke ruang penyimpanan kapal, bekerja di bawah panas tropis dan tekanan waktu. Bagi Belanda, Sabang bukan sekadar pelabuhan, melainkan pintu gerbang energi yang memastikan roda perdagangan kolonial tetap berputar. Namun bagi rakyat lokal, tempat ini menjadi simbol nyata dari tenaga yang dibakar, baik secara harfiah maupun sosial, demi menghidupi mesin ekonomi kekuasaan asing. Pelabuhan Belawan, Sumatera Timur. Inilah titik akhir perjalanan kapal dagang Jan Pieterszoon Coen dari Amsterdam menuju Hindia Belanda. Setelah menempuh ribuan mil laut, kapal akhirnya berlabuh di pelabuhan yang menjadi gerbang utama ekspor hasil bumi dari Delhi dan sekitarnya, terutama tembakau, karet, dan minyak sawit. Di balik gudang bea cukai, kereta tambahan dan mobil-mobil telah disiapkan untuk mengangkut penumpang dan muatan menuju kota Medan, pusat ekonomi kolonial di Sumatera bagian utara. Kapal Jan Pieterszoon Coen akhirnya tiba di Belawan Delhi, pelabuhan penting di pantai timur Sumatera. Bersamaan dengan kapal pos atau mailboat, turut datang rombongan pendatang baru dari Eropa. Para pegawai administrasi, teknisi perkebunan, dan keluarga kolonial yang akan menempati jabatan di wilayah Deli Serdang dan Medan. Kedatangan mereka menandai arus migrasi tenaga kerja Eropa ke Hindia Belanda
bagian dari sistem kolonial yang menempatkan Belanda sebagai pengelola dan pribumi sebagai pelaksana. Dari pelabuhan ini, para pendatang akan melanjutkan perjalanan ke pedalaman menggunakan kereta menuju Medan, pusat pemerintahan dan perdagangan di Sumatera Utara kala itu. Bagi pihak kolonial, setiap kedatangan adalah langkah memperkuat kendali atas tanah jajahan. Namun bagi rakyat setempat, inilah awal dari babak baru. Ketika tanah subur Delhi yang dahulu dikuasai Raja-Raja Melayu, beralih menjadi perkebunan tembakau raksasa di bawah tangan perusahaan Eropa. Setiap barang bawaan dan kargo harus melewati tahapan bea cukai, yang dalam bahasa Belanda disebut douane-onderzoek, pemeriksaan resmi oleh petugas kolonial. Prosedur ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian penting dari sistem ekonomi kolonial yang sangat terstruktur. Pemerintah Belanda mengatur setiap detail keluar masuk barang di pelabuhan, memastikan bahwa semua hasil bumi dari Nusantara dikenakan pajak dan tercatat sebagai pendapatan negara kolonial. Mulai dari tembakau Delhi, karet, kopi, hingga hasil perkebunan lain. Semuanya dikontrol melalui gudang bea cukai ini sebelum dikirim ke kapal-kapal dagang Eropa. Di ruang pemeriksaan terlihat perbedaan yang jelas antara dua dunia. Di satu sisi, petugas Eropa dengan pakaian rapi memeriksa dokumen, memegang daftar manifest dan memberi tanda izin. Di sisi lain, buruh pribumi bekerja tanpa henti, mengangkat peti kayu, menurunkan barang-barang kargo, dan memindahkan muatan dari kapal ke gudang di bawah teriknya matahari tropis. Meski prosesnya tampak tertib dan efisien, sistem ini pada dasarnya dibangun untuk menjamin lancarnya arus kekayaan dari tanah jajahan menuju negeri induk. Setiap lembar surat izin dan cap bea cukai mencerminkan hubungan ekonomi yang timpang antara penguasa yang menghitung keuntungan dan rakyat yang menjadi roda penggeraknya. Namun di balik segala hiruk-pikuk pelabuhan ini, tersimpan juga kesadaran lain, bahwa infrastruktur, kedisiplinan, dan catatan administratif seperti ini kelak menjadi warisan teknis bagi bangsa Indonesia. Ironinya, sistem yang dulu menindas justru menjadi bahan pelajaran dalam membangun negara yang merdeka. Karena sejarah tak hanya meninggalkan bangunan, tapi juga cara berpikir tentang kekuasaan, keteraturan, dan kendali ekonomi. Perjalanan kini berlanjut menuju pegunungan di pedalaman Sumatera Utara. Prapat, sebuah kawasan peristirahatan yang pada masa kolonial dikenal sebagai Vacanti Ord atau tempat berlibur bagi kalangan Eropa. Perjalanan ke Prapat ditempuh melalui jalur darat dari Medan, melewati perkebunan tembakau dan karet milik perusahaan Belanda seperti Delhi Maatschappij dan Senembah Maatschappij. Jalan raya beraspal halus membelah alam tropis yang subur, dibangun dengan rapi untuk kepentingan kolonial, namun kini juga menjadi sarana bagi masyarakat lokal. Sesampainya di Prapat, pemandangan berubah total, udara sejuk, pepohonan pinus, dan hamparan Danau Toba menjadi latar alami yang menakjubkan. Di masa itu, kawasan ini disebut sebagai Swiss van Sumatra, tempat para pejabat, saudagar, dan keluarga Eropa melepas penat dari panasnya kota Medan. Hotel-hotel bergaya kolonial berdiri di tepian danau, dilengkapi dengan taman, dermaga, dan fasilitas perahu kecil. Bagi orang Belanda,
Prapat bukan sekadar tempat rekreasi, tetapi juga simbol superioritas budaya, menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial bahkan bisa mengatur ruang istirahat di tanah jajahan. Namun, di balik keindahan alam dan ketenangan danau, rakyat pribumi tetap hadir sebagai pelayan, penjaga, dan penggerak seluruh kenyamanan itu. Mereka menjadi bagian tak terlihat dari sistem kolonial yang tetap bekerja, bahkan di tempat yang disebut tempat liburan. Prapat menjadi cermin kontras zaman itu, keindahan yang diciptakan di atas ketimpangan dan ketenangan yang berdiri di atas kerja keras banyak tangan yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Tepian pantai yang dijadikan kolam renang di Prapat menjadi fasilitas bergengsi yang melengkapi kawasan peristirahatan di tepian danau. Dibangun dengan konsep rekreasi Eropa, tempat ini menghadirkan suasana tenang di tengah udara sejuk pegunungan. Airnya diambil langsung dari mata air alami, sementara bangunannya bergaya kolonial tropis. Beranda kayu, pagar silang putih, dan ruang bilas sederhana di sisi bangunan utama. Dari sini, para tamu menikmati pemandangan danau yang luas, seringkali sambil diiringi musik dari gramofon atau alunan orkes kecil. Kolam ini menjadi salah satu simbol modernitas pada masa itu, bukti bagaimana kekuasaan kolonial tidak hanya membangun pelabuhan dan jalur dagang, tetapi juga ruang rekreasi yang memperlihatkan gaya hidup mereka. Di balik fungsi hiburannya, kolam seperti ini juga mencerminkan peralihan gaya hidup di Hindia Belanda. Dari kerja keras di perkebunan menuju pencarian kenyamanan dan status sosial di wilayah pegunungan. Tempat ini, bagi para penguasa kolonial, bukan sekadar tempat berenang. Ia adalah representasi dari kemajuan yang ingin ditampilkan, sekaligus penegasan posisi mereka sebagai kelas pengendali di tanah jajahan. Pelabuhan kecil di Prapat ini dikenal dengan sebutan Jachthaven. Dermaga khusus untuk kapal pesiar dan perahu rekreasi milik orang-orang Eropa. Disinilah mereka berangkat berlayar mengelilingi Danau Toba, menikmati pemandangan perbukitan dan udara pegunungan yang sejuk. Kapal-kapal kecil yang berlabuh di sini bukan alat transportasi umum, melainkan simbol kemewahan pada masanya. Biasanya milik perusahaan perkebunan besar atau pejabat kolonial yang sedang beristirahat dari tugasnya di Medan dan sekitarnya. Pelabuhan ini juga menjadi pusat aktivitas sosial. Dari pagi hingga sore, tamu-tamu hotel datang untuk berperahu, memancing, atau sekadar berjalan di tepi dermaga. Di masa itu, Jachthaven bukan sekadar tempat bersandar kapal, melainkan bagian dari citra Eropa yang ditanamkan di tanah Sumatera. Kehidupan yang tertata, bergaya, dan berjarak dari realitas penduduk pribumi di sekitarnya. Kini, sisa-sisa dermaga tua itu mungkin tak banyak yang tersisa, tetapi arsip seperti ini menyimpan gambaran jelas tentang bagaimana kolonialisme membentuk ruang, bahkan di tempat yang tampak seindah Prapat. Monumen Tamiang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengenang para serdadu mereka yang gugur dalam pertempuran di Aceh pada awal abad ke-20. Bagi Belanda, tugu ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan tentara kerajaan. Namun bagi rakyat setempat, ia menjadi pengingat akan masa penuh perlawanan, ketika tanah, keyakinan, dan martabat harus dibayar dengan darah. Gaya arsitekturnya khas kolonial, tegak, megah, dan berwibawa, mencerminkan kekuasaan yang ingin diabadikan dalam batu. Tetapi di balik kemegahan itu tersimpan cerita lain, tentang perang yang memaksa banyak keluarga kehilangan anak dan suami mereka di medan tempur. Tak lama setelah melewati monumen ini, perjalanan pun berlanjut. Kamera bergeser kembali ke kota Medan, pusat ekonomi dan administrasi di Sumatera Timur. Tulisan Trug of Medan menandai akhir perjalanan panjang kapal dagang Jan Pieterszoon Coen dari pelabuhan Belawan hingga ke jantung perkebunan tembakau dan kantor-kantor dagang Eropa.
Bagi Belanda, perjalanan ini menegaskan jaring perdagangan dan pengaruh mereka di Hindia. Bagi kita yang menontonnya hari ini, arsip ini bukan sekadar dokumentasi pelayaran, melainkan cermin sejarah ketika setiap pelabuhan, monumen, dan kota menjadi bagian dari narasi besar kolonialisme di Nusantara. Kota Medan adalah pusat administrasi dan perdagangan terbesar di Sumatera Timur pada masa Hindia Belanda. Nogmaals Terug op Medan menandai babak baru dari perjalanan ini, memperlihatkan denyut kehidupan kota kolonial yang sibuk dan tertata. Di jalan-jalan utama tampak kendaraan bermotor, tram, hingga kereta kuda yang menjadi bagian dari sistem transportasi modern saat itu. Bagian ini diberi judul Verkeersen Vervoer Middelen, yang berarti lalu lintas dan sarana transportasi. Medan pada dekade 1920 sampai 1930 memang menjadi contoh nyata kota kolonial yang terencana. Lebar jalannya, rapi tata letaknya, dan dipenuhi kendaraan pengangkut hasil bumi dari perkebunan di Deli, Serdang, dan Langkat. Mobil-mobil milik perusahaan tembakau dan minyak melintas berdampingan dengan becak dan sepeda kayu milik warga lokal. Adegan ini menampilkan kontras yang menarik. Di satu sisi, modernitas dan kemajuan teknis yang dibawa oleh ekonomi kolonial. Di sisi lain, kehidupan rakyat yang tetap sederhana menjadi bagian dari sistem besar yang tidak mereka kuasai. Medan kala itu bukan sekadar kota. Ia adalah cermin dari bagaimana Hindia Belanda mencoba menampilkan dirinya sebagai peradaban tropis yang efisien dan maju, sekaligus menegaskan siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas roda kemajuan itu. Salah satu bangunan paling megah dan sakral di kota Medan, Masjid Raya Al-Masyun. Masjid ini dibangun pada awal abad ke-20 atas perintah Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam dari Kesultanan Delhi. Arsitekturnya memadukan gaya Timur Tengah, India, dan Eropa, dengan kubah besar, menara tinggi, serta jendela melengkung bergaya Moor. Bagi warga Medan, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga pusat kehidupan sosial dan budaya. Menariknya, film kolonial seperti ini jarang menyorot sisi religius pribumi. Ketika masjid dan jamaahnya dimasukkan ke dalam dokumentasi, itu menunjukkan bahwa bahkan mata lensa kolonial pun tak bisa mengabaikan peran Islam dalam denyut kehidupan Sumatera Timur. Di sekitar masjid, tampak lalu lalang masyarakat pribumi, pedagang, anak-anak sekolah, dan para pekerja. Mereka hidup berdampingan dengan bangunan-bangunan kolonial yang megah, menciptakan pemandangan kota yang kontras antara kekuasaan dan keimanan, antara ekonomi dan spiritualitas. Masjid Raya menjadi pengingat bahwa di tengah sistem kolonial yang kuat sekalipun, ruh masyarakat lokal tetap bertahan, berdiri tegak seperti kubah yang tak pernah tunduk pada waktu. Film ini merekam lebih dari sekadar pelayaran. Ia merekam cara pandang sebuah kekuasaan terhadap dunia yang mereka sebut jajahan. Kita melihat kemegahan kapal, kemewahan kelas 1, ketertiban kota Medan, dan simbol-simbol peradaban yang dibangun dengan rapi. Namun di antara setiap bingkai gambar, ada lapisan lain yang tak selalu terlihat. Tangan-tangan pribumi yang bekerja di dapur kapal, di rel kereta, di perkebunan, dan di pelabuhan. Mereka adalah wajah yang jarang disebut, namun tanpa mereka, roda kolonialisme itu takkan pernah berputar. Kini, arsip film seperti ini menjadi cermin masa lalu, mengingatkan kita bahwa modernitas yang direkam kamera bukan selalu kemajuan bagi semua. Dari dek kapal hingga menara masjid, dari Kolombo ke Medan, sejarah berbicara dengan jujur. Kemegahan masa itu dibangun di atas ketimpangan, tapi dari ketimpangan itulah kesadaran lahir. Kesadaran untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sejarah bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Karena hanya dengan memahami masa lalu, kita bisa memastikan bahwa kemajuan yang akan datang tak lagi meninggalkan siapapun di bawah dek. Saatnya kami pamit undur sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan berkualitas, terima kasih banyak sudah menyimak.
Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel. Obaka-san,